Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 390. Selamat mendengarkan. Kedua orang itu saling pandang, kemudian menatap orang yang menawarkan rokok itu. Silakan merokok, kata lelaki itu lagi. Kedua lelaki itu mengambil satu batang seorang. Ketika mereka meletakkan ke bibir, lelaki rapi itu menghidupkan korek api dan membakarkan rokok kedua lelaki itu. Terima kasih, ujar mereka perlahan sambil menghirup asap rokoknya dalam-dalam. Lelaki itu tegak, berjalan mendekati si bungsu seperti tadi. Dia menawarkan pula rokok itu pada si bungsu. Si bungsu menolak dengan mengatakan bahwa dia tak merokok. Saat itu kembali terdengar pintu terbuka. Tiba-tiba si bungsu merasa jadi dirinya tegang. Di pintu kelihatan tegak seorang OPR, Nuat Sutan Kalek. Ya dialah itu, Nuat mata-mata yang lihai itu. Beberapa hari-hari lalu lehernya pernah diancam si bungsu dengan samurai, menyeretnya sampai ke Tambuo untuk melindungi diri dari tembakan tentara. Nuat, si OPR itu bersama seorang temannya yang juga OPR, segera mengenali si bungsu. Benar dialah orangnya, seru Nuat. Suara langkah ramai-ramai terdengar mendekati kamar tahanan itu. Dalam waktu singkat, ruangan itu penuh sesak oleh tentara. Semua melihat ke si bungsu yang masih duduk sambil bersandar ke dinding dengan diam ke dinding. Hei, kau berdiri. Seorang tentara memberi perintah. Si bungsu berdiri. Tentara itu menggeledah tubuhnya. Tak ada apa-apa, katanya. Hei, mana samurai yang kau buat mengancam tempo hari? Ujar Nuat sambil maju mendekat. Sudah saya buang, jawab si bungsu. Sebuah tamparan mendarat di pipi si bungsu. Babi! Dulu berani-beraninya kau mengancamku, hei, ini, bentaknya, setiap ucapan ini-nya itu, sebuah pukulan atau tendangan dia hantamkan ke tubuh si bungsu. Si bungsu terhuyung-huyung ke dinding, tapi begitu OPR itu berhenti menanganinya, dia menatap dengan mata yang berkilat dingin. Oh, melawan kau ya? Bentak Nuat, tapi ketika akan menamparkan lagi, tangannya ditangkap seseorang. Ketika dia menoleh, ternyata tangannya dipegang oleh seorang sersan yang tadi menangkap si bungsu di rumah Karibasa. Kabarnya kau menangis waktu diancam dengan samurai itu. Benar Nuat? Tanya sersan itu. Ucapan ini disambut tertawa bergumam oleh beberapa tentara lain yang memadati ruangan itu. Menangis? Puih, menghadapi anak ingusan ini aku menangis. Taiklah! Sehabis ucapan, kakinya melayang, menghantam perut si bungsu. Kembali anak muda itu tersandar dan tersurut ke dinding, tapi matanya yang berkilat seperti memancarkan api. Kau berani menghadapinya? 1 lawan 1, sersan itu bertanya lagi. Saya khawatir anak ini akan mati sekali saya pukul. Jawab si Nuat. Kau berani melawan orang ini, Bung? Sersan itu mengajukan tawaran pada si bungsu, tapi yang ditanya hanya diam. Masih bersandar ke dinding, si sersan kembali bertanya lagi. Akhirnya si bungsu mengangguk perlahan. Anggukannya disambut tepuk tangan tentara yang ada di kamar itu. Segera mereka ke ruangan yang lebih besar. Tentu saja ketiga teman si bungsu tak bisa ikut. Mereka dikunci di kamar itu. Si bungsu kini berada di kamar yang cukup luas. Lebih dari sekitar 20 tentara sudah tegak di sekitar ruangan. Nuat sudah tegak pula di tengah. Si bungsu di bawah tegak 3 depa dari Nuat. Dia ditinggalkan di sana, tegak sendiri. Nah, segera mulai, kata sersan itu. Pertarungan ini adalah seperti adu ayam. Tapi siapa dengan negeri yang sedang sop? Bila seseorang lelaki yang punya sangkut paut dengan peperangan hilang, tak usah terlalu banyak berharap dia akan kembali. Dalam negeri yang sop, yang berkuasa bukan orang-orang. Yang berkuasa bedil tak punya otak untuk menimbang patut atau tidak patut. Si bungsu tegak diam di depan OPR yang mata-mata itu, dikelilingi oleh tentara APRI. Masih syukur sersan yang menangkapnya itu mau mengadu mereka berkelahi. Bagaimana kalau dibiarkan saja? Artinya OPR itu dibiarkan menghajarnya sampai lumat. Dia pasti tak dapat membalas. Kini kesempatan untuk membalas itu ada. Dia tahu, kalaupun menang, maka kemenangannya hanya akan mendatangkan bencana pada dirinya. Artinya, kalah atau menang dalam perkelahian seperti adu ayam ini, akibat bagi dirinya hanya satu, penderitaan. Oleh karena akibatnya tetap sama, makanya dia harus memenangkan perkelahian itu. Pikirannya terputus ketika tiba-tiba Nuat yang bertubuh tinggi besar itu menerjangnya. Si bungsu mengelak, tapi terlambat. Ujung tendangan OPR itu menyerempet rusuknya. Dia terjajar ke pinggir. Dari pinggir ada yang menendang punggungnya. Dia terjajar lagi ke tengah, rasa sakit menyelusup.
Nuat menyerang lagi. Tapi dengan cepat si bungsu mengelak. Pukulan Nuat meluncur di atas kepalanya. Ada suara bergalau dari beberapa tentara yang berjajar di sekitar ruangan. Kini mereka berhadapan. Tendangan dari salah seorang dari tentara tadi memberikan kesadaran pada si bungsu, bahwa dia kini berada di sarang harimau. Tendangan sepatu berduri di punggung terasa mendatang rasa ngilu. Dia hanya tak boleh kalah, tapi tak boleh juga tersandar pada kerumunan tentara di sekelilingnya. Kalau dia sampai tersandar lagi pasti punggungnya akan kena hajar lagi. Nuat menghayun tinju, si bungsu mengelak dan membalas dengan sebuah pukulan cepat. Tapi tangannya ditangkap Nuat. Dengan cepat si bungsu mengirimkan pukulan dengan tangan kiri. Tapi tangannya kirinya ditangkap lagi. OPR ini memang luar biasa. Pesilat yang tak boleh dianggap enteng. Tangannya yang memegang kedua tangan si bungsu diputar. Si bungsu berusaha bertahan. Tapi di bawah gemuruh suara tentara yang menonton, tubuhnya terseret berputar mengelilingi tubuh Nuat. Makin lama makin kencang. Kakinya terangkat beberapa kali karena kehilangan keseimbangan. Kedua tangannya terkunci pada genggaman Nuat. Ruangan ini dirasakannya mulai berputar. Suatu saat OPR itu melemparkan tubuh si bungsu. Tanpa bisa bertahan sedikit pun, tubuhnya meluncur menabrak palunan tentara. Dirinya ditangkap ramai-ramai. Setelah dipukul dan ditendang beberapa kali, kembali tubuhnya dilemparkan ke tengah. Suara hiruk-pikuk itu nyaris tak terdengar ketika tubuhnya jatuh di tengah ruangan. Lalu sebuah injakan sepat berduri Nuat membuat dia ingin muntah. Terdengar tepuk tangan, suara tertawa, si bungsu merangkak bangkit. Lalu Nuat mendekat dan mengayunkan sebuah tendangan yang mendarat di dagu si bungsu. Sampai tubuhnya terangkat ke atas karena tendangan berkekuatan penuh itu. Lalu terlempar, dan terhempas lagi ke lantai. Dia hampir tamat, darah meleleh di bibirnya yang pecah dan hidungnya yang remuk. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 391. Seseorang menyiram wajahnya dengan air yang berasal dari Penpels, tempat air militer. Bibirnya yang pecah terasa pedih. Namun air itu membuat kesadarannya agak lebih baik. Kenapa secepat itu dia ditaklukkan Nuat? Padahal dia mahir karate dan judo yang dilatih oleh temannya yang bernama Kenji ketika di Jepang. Hei, ayo berdiri. Dia dengar seruan orang-orang. Dia masih menelungkup beberapa saat. Mengembalikan kesadarannya lebih penuh. Memulihkan tenaganya perlahan-lahan. Ketika ada yang menendang kakinya, dia lalu bangkit. Kini orang yang berdiri di depannya sudah bertukar. Bukan lagi Nuat, tapi OPR lain. Nuat kelihatan tegak di sudut seperti seorang hero. Seolah-olah si bungsu bukan tandingannya. Seolah-olah perkelahian sebentar ini menurunkan martabatnya saja. Dengan tatapan yang amat merendahkan, nampaknya dia mewakilkan perkelahian itu pada temannya sesama OPR. Si bungsu tegak dengan kesadaran lebih baik dari tadi. Dia sempat melirik betapa Nuat yang sedang menghisap rokok dengan sikap petentengan. Kau coba saja dengan Siswoyo, ujar Nuat padanya. Ucapannya disambut dengan tawa oleh tentara yang memenuhi ruangan itu. OPR yang bernama Siswoyo itu maju. Perlahan si bungsu menyusun konsentrasi. Berapa lamakah dia tak lagi berkelahi? Dan yang lebih penting sudah berapa lamakah umur sumpahnya, bahwa dia takkan mempergunakan kekerasan kepada bangsanya sendiri. Tidak. Sumpah itu sudah batal sejak peristiwa dengan Nuat, si OPR, beberapa hari yang lalu di Simpang Aur Kuning. Bukankah dia sudah berniat untuk tak kalah? Siswoyo, OPR yang kampungnya entah di mana di Jawa sana, bergerak maju dengan mengirimkan sebuah pukulan. Namun yang dia hadapi kini adalah seorang lelaki yang telah pulih ingatannya. Lelaki yang telah masak oleh 1000 pertarungan. Mulai dari zaman Jepang dan agresi Belanda ketika dia masih berusia 20-an, sampai ke Jepang, Singapura dan Australia. Kini, ketika Siswoyo mengirimkan sebuah pukulan si bungsu justru menyongsong amat cepat dan amat telak. Yang kena adalah kening Siswoyo. Lelaki itu pada mulanya hanya tersurut 2 langkah. Tapi setelah itu beruntun terjadi hal yang aneh. Mula-mula matanya jadi juling, kemudian tegaknya sempoyongan, lalu tubuhnya berputar, lalu jatuh di atas kedua lututnya. Si bungsu masih tegak di depannya, dalam jarak 3 depa dengan tenang. Hayo sis, bangkit, hajar pemberontak itu. Terdengar seruan-seruan, namun tubuh Siswoyo tiba-tiba jatuh tertelentang. Mulutnya berbuih, matanya yang juling pada putih semua. 2 tentara maju serentak, memegang nadi dan meraba dada Siswoyo. Semaput, ujar tentara itu. Suasana jadi sepi. Sekali pukul Siswoyo yang berdegap itu bisa keblinger pingsan. Ah,
Apakah ini suatu kebetulan atau Siswoyo salah mengatur pernafasannya? Tak mungkin anak muda itu tiba-tiba menjadi begitu tangguh. Padahal sebentar tadi dia jadi mainan oleh Nuat. Tiba-tiba terdengar suara, "Awas, saya hajar orang Minang yang jadi mata-mata gerombolan ini." Orang berkuak, yang ngomong adalah Nuat, OPR yang tadi menghajar si bungsu. OPR yang beberapa hari lalu mengaku orang Bukit Tinggi, orang Kurai. Yang mohon sambil menangis agar nyawanya diampuni. Ngeri melihat mata samurai si bungsu ketika dia diancam di Tambuo. Kini, dengan ponga dia bilang akan menghajar orang Minang, yang jadi mata-mata gerombolan. Si bungsu menatap dengan tajam. Sinar kebencian yang hebat membersit dari matanya. Beberapa tentara yang kebetulan tegak di depannya, merasa bulu tengkuk mereka merinding melihat tatapan mata anak muda itu. "Saya akan layani saudara, dengan syarat saudara menyebutkan di mana kampung saudara," ujar si bungsu dengan nada datar. Suaranya terdengar jelas. Tak urung pertanyaan itu membuat Nuat tertegun. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 392. Jangan banyak bicara, Buyung. Atau kau ingin mengulur-ulur waktu, agar lebih lambat saat datangnya kematianmu. Saya orang si tujuh ladang laweh. Orang Minangkabau. Saya tak malu mengaku sebagai orang Minangkabau, meski negeri saya memberontak. Dan meski saya tak ikut memberontak, tapi saya tak pernah menghina orang-orang Minang lainnya yang lari ke rimba. Saya ingin dengar di mana kampung saudara. Nuat kaget mendengar ucapan anak muda ini. Dia tertegak menghentikan langkahnya. Katakan, "Nuat, di mana kampungmu? Atau karena di ruangan ini banyak orang dari Jawa, lantas kau malu mengaku sebagai orang Minang?" Ujar si bungsu tajam. "Jahanam kau, aku orang Bukit Tinggi, tapi aku tak masuk kelompok pemberontak busuk seperti kalian. Nah, dengarkan baik-baik Nuat. Jika hari ini seluruh gigimu kurontokkan, maka itu bukan karena kau jadi OPR. Bukan karena kau orang pusat, tapi karena mulut dan ucapanmu yang beracun itu." Ucapan si bungsu terputus, karena tiba-tiba dengan penuh keyakinan, Nuat menyerang dengan 2 kali tendangan silat yang tangguh. Tapi anak muda yang dia hadapi kini adalah anak muda yang telah siap. Si bungsu mengelak ke samping, lalu kakinya menyapu kaki Nuat yang sebelah, yang tegak di lantai. Gerakan itu demikian cepat dan demikian telak. Kaki Nuat yang sebelah itu tersapu dan tubuhnya terputar di udara. Lalu jatuh berdembum ke lantai. Jika mau, si bungsu bisa menyusul sapuan kaki itu dengan sebuah hentakan tumitnya ke dada Nuat yang jatuh tertelentang. Tapi itu tak dia lakukan. Dia tetap tegak menanti. Suasana yang tadi riuh rendah tiba-tiba berubah jadi sepi. Nuat merangkak bangkit dengan sakit di punggung dan rasa heran di hati. Apakah dia jatuh karena serangan anak muda itu atau karena lantai yang licin hingga dia tergelincir? Dia lihat anak muda itu masih tegak 2 depa di kirinya. Aku pasti tergelincir karena lantai licin. Bukan karena serangan. Mana bisa anak itu menyerang dan merubuhkanku, pikir Nuat menenteramkan hatinya. Dia bangkit. Kalau mau, saat itu si bungsu bisa membalas dengan menendang dagu Nuat. Persis seperti yang dilakukan OPR itu tadi pada dirinya. Tapi dia telah belajar berkelahi secara sportif. Dia tak mau mengambil keuntungan ketika lawan dalam posisi sulit begitu. Dia nanti OPR bertubuh besar itu tegak. OPR itu tegak dan menggelengkan kepala 2-3 kali untuk menghilangkan rasa puyeng. Lalu menggeram dan membuat ancang-ancang silat. Kemudian setelah melirik-lirik 2-3 kali, dia menyerang dengan pukulan dahsyat dan cakaran-cakaran berbahaya. Namun kali ini, ganti tangannya yang akan mencakar itu kena tangkap. Dan sebelum dia sadar sepenuhnya, si bungsu membalik sambil menyentakkan tangan Nuat. Tubuh Nuat tertarik rapat ke punggung si bungsu. Dengan sebuah gerak membungkuk yang cepat dan kuat, tubuhnya terangkat melayang lewat kepala si bungsu, dan dirinya kembali jatuh dengan suara berdembam yang pedih ke lantai batu. Dia kena bantingan soinech, sebuah banting judo yang telak. Terdengar seruan kagum, kaget dan heran dari mulut tentara-tentara itu. Si bungsu membiarkan tubuh Nuat tergeletak nanar. Dia merasakan kepalanya berdenyut, tapi yang paling sakit adalah pinggulnya yang serasa remuk menerkam lantai. Kau takkan jadi terhormat hanya dengan menghina orang kampungmu, Nuat, ujar si bungsu perlahan. Nuat menyeringai, bukan karena ucapan si bungsu, tapi karena kenyataan pahit yang dia dapati. Ternyata anak muda itu tak mudah dia taklukkan. Tapi, betapapun, dia harus menghajarnya. Bukankah tubuhnya lebih besar dan dia lebih ditakuti? Perlahan dia bangkit.
Tegak dengan pinggul agak dimajukan ke depan karena sakit. Sebenarnya dia sudah ingin menyudahi saja perkelahian ini. Tapi dia malu. Lagi pula, apa yang dia takuti? Bukankah dia berada di pihak APRI dan anak muda ini di pihak PRRI? Dengan pikiran demikian, dia membuka kopel riemnya. Ikat pinggang tentara besar dan berbesi-besi itu dia lecutkan pada si bungsu. Namun sekali lagi, tangan anak muda itu mengirimkan pukulan yang amat cepat dan kuat ke perut Nuat. Tubuh anggota OPR itu terlipat ke depan. Lalu sebuah tendangan menghantam dadanya. Nuat tertegak lagi. Lalu sebuah pukulan telak dan kuat sekali, menghantam mulutnya. Darah merah mengucur deras ketika kepalanya terdongak ke belakang. Siapapun yang berada dalam ruangan itu merasa pasti, bahwa paling tidak 8 buah gigi Nuat, atas dan bawah, telah rontok oleh pukulan seperti palu besi itu. Dan kesombongan mata-mata APRI itu pun runtuh. Runtuh dengan rubuhnya tubuhnya yang besar itu. Tak ada kesombongan dan ketangguhannya yang tersisa. Semua telah tersikat habis. Dia jatuh dalam keadaan lebih nista daripada temannya yang bernama Siswoyo tadi. Tak ada arti silat harimau yang dia panggakkan itu. Tak ada lagi Nuat yang ditakuti. Tak ada Nuat mata-mata kesohor itu. Tak ada. Yang ada kini hanya seonggok tubuh tak bertenaga dengan mulut berdarah dengan banyak gigi yang rontok. OPR itu pingsan. Ketermanguan si bungsu setelah menghajar Nuat yang sombong itu dikejutkan oleh tepuk tangan. Dia menoleh. Yang bertepuk tangan adalah tentara-tentara yang tegak di seputar ruangan. Seorang sersan malah maju, menyalami si bungsu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 393. Kau hebat, hebat dan sportif. Selamat. Ucapnya jujur sambil mengguncang tangan si bungsu. Beberapa orang tentara maju pula menyalaminya. Ketiga temannya yang ada dalam sel ternganga ketika dia diantarkan sersan yang siang tadi menangkapnya di rumah Karibasa. Sanak menghajar si kafir itu? Tanya yang berbaju polisi. Siapa yang kafir? OPR celaka itu. Dia orang komunis. Dia kafir. Jawab si baju polisi penuh semangat dan penuh kebencian. Si bungsu menatapnya. Semua tentara yang menyerang negeri kita ini kafir. Semua komunis, ujar orang itu kembali dengan bersemangat. Si bungsu menatapnya lagi. Dan semua orang yang memberontak di negeri ini adalah Islam. Tanyanya pelan. Ya, kita semua Islam. Termasuk yang merampok dan memperkosa perempuan di desa-desa sana. Orang berbaju polisi itu tertegun. Ganti dia menatap si bungsu. Saya tak tahu siapa Sanak. Ucapan Sanak seperti mata-mata. Apakah Sanak juga seorang kafir? Tangan si bungsu melayang. Sebuah tamparan mendarat di pipi lelaki itu. Lelaki itu terjajar. Si bungsu sudah berniat menghajar PRRI yang seorang ini. Namun tiba-tiba dia merasa kasihan. Kasihan pada kebodohan dan fanatisme irasional orang berbaju polisi itu. Lalu dia berkata perlahan, saya cukup banyak melihat tentara PRRI yang tak pernah sembahyang. Apakah dia juga Islam? Saya cukup banyak mendengar tentara PRRI merampok dan memperkosa perempuan di kampung-kampung. Apakah juga dia orang Islam menurut ukuran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Sebaliknya saya cukup banyak melihat tentara APRI yang sembahyang, yang berbuat baik. Apakah semuanya kafir? Apakah asal dia PRRI adalah Islam dan asal dia APRI adalah kafir? Yang ditanya tak menjawab. Dia mengusap pipinya yang tadi kena tampar. Lalu menatap pada temannya yang berpakaian tentara. Lalu menatap pada lelaki yang seorang lagi, yang berpakaian rapi. Dia seperti meminta bantuan untuk menyokong pendiriannya, untuk memperkuat pendapatnya tadi, bahwa semua APRI yang menyerang ini adalah tentara kafir. Namun tak seorang pun yang bicara. Justru si bungsulah yang bicara. Harap dibedakan antara tujuan politik dan agama. Jangan yang satu digunakan untuk menutupi maksud yang lain. Saya tak tahu kenapa saya ditangkap. Tapi yang jelas, saya sudah terlibat demikian jauh dalam urusan yang saya tak tahu ujung pangkalnya. Kalian berperang melawan tentara pusat adalah untuk menuntut pembangunan daerah yang lebih merata. Kenapa tiba-tiba harus dicap pusat adalah kafir? Ucapan ini diucapkan si bungsu perlahan saja. Seperti untuk dirinya sendiri. Karena diserang lelah, dia membaringkan diri di lantai. Dingin lantai itu sesungguhnya, namun dalam keletihan yang sangat, apalah artinya sebuah kedinginan dibanding dengan tubuh yang ingin istirahat. Dia tertidur, sementara tiga lelaki lainnya dalam tahanan itu masih saling bertukar pandang. Menjelang subuh si bungsu terbangun. Ada yang menggoyangkan tangannya. Dia membuka mata.
Tak seorang pun yang kelihatan dalam kegelapan di kamar tahanan itu. Namun dia yakin, seseorang telah membangunkannya. Lalu terasa lagi, tangan sebelah kanannya ada yang menggoyang perlahan. Dia menahan nafas. Kemudian kembali terdengar suara bisikan. Sanak, si bungsu segera tahu. Suara itu adalah suara salah seorang teman sekamarnya. Sanak, kembali orang itu berbisik perlahan. Dari suaranya si bungsu tahu, orang itu berbaring di sisinya. Sanak sudah bangun. Orang itu menggoyangkan tangannya lagi. Ya, jawab si bungsu pelan. Dengarlah, Sanak, waktu saya tinggal sedikit, ujar orang itu dengan suara yang ditekan serendah mungkin. Nampaknya dia khawatir akan didengar oleh orang lain dalam kamar itu. Nama saya Sunarto. Saya adalah tahanan yang memakai baju hijau tentara yang Sanak lihat siang tadi. Saya dari pasukan Mobrik Batalion Sadelbreh. Saya tertangkap ketika saya akan mengambil surat dari seorang kurir di pintu kabun. Mereka sudah mengetahui siapa saya. Saya adalah mata-mata. Hukuman bagi orang semacam saya, setelah diperas semua pengakuannya, adalah hukuman tembak. Saya sudah beberapa hari ditahan. Saya rasa, pagi ini saya akan ditembak. Sudah ada gerak begitu di hati saya. Sanak, saya tak tahu siapa Sanak. Tapi hati kecil saya berkata, bahwa Sanak orang yang baik. Sanak orang bersih. Hal itu dapat saya baca sejak pertama Sanak masuk siang tadi. Dan semakin jelas ketika Sanak berbicara soal kafir dan Islam dengan teman saya yang berbaju polisi itu. Saya ingin minta tolong pada Sanak. Saya punya sedikit uang. Saya simpan di suatu tempat. Bukan uang rampasan, tapi uang gaji saya. Saya tak pernah sempat mengirimkannya untuk keluarga saya. Orang itu berhenti sebentar. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 394. Udara dingin menusuk lewat lantai batu ke tubuh mereka. Kemudian orang itu menyambung lagi. Saya ingin Sanak mengambil uang itu. Saya mohon Sanak memberikannya pada keluarga saya. Pada istri dan 6 orang anak-anak saya. Katakan saja bahwa saya tengah berjuang. Minta mereka untuk pulang ke kampung. Nanti saya menyusul. Orang itu berhenti lagi. Nafasnya terdengar memburu karena berbisik terlalu lama. Si bungsu masih tak tahu apa-apa. Dia tak tahu siapa istri orang ini. Tak tahu di mana tinggalnya. Dia menanti orang itu untuk menyampaikannya. Orang yang bernama Narto itu mulai menceritakan di mana uang itu dia simpan. Di dalam tanah dekat sebuah pohon di sebuah kampung di pinggir kota Bukit Tinggi. Istri saya kini berada di Matur. Jauh memang. Tapi saya mohon Sanak menyampaikannya. Suruh mereka pulang kemana? Tanya si bungsu. Ke kampung mana? Ke Semarang, di Jawa, Semarang. Ya, istri saudara orang Jawa. Ya, saya juga, ayah saya orang Semarang. Ibu saya orang Matur. Dahulu ayah saya datang kemari di zaman penjajah Belanda. Kawin dan punya anak. Istri saya itu saya kawini ketika kami pulang ke Semarang. Ada sesuatu yang terhunjam rasanya di jantung si bungsu tatkala mendapati kenyataan bahwa mata-mata PRRI ini ayahnya adalah orang Jawa, sementara ibunya orang Matur. Mereka tahu bapak orang Jawa. Maksud Sanak Apri. Ya, mereka tahu semuanya. Dari mana saya mereka sudah tahu. Karena itu mereka lalu membujuk agar saya membocorkan rahasia yang saya ketahui. Tapi bagi saya kepatuhan pada atasan adalah sesuatu yang mulia. Begitu umumnya bagi kami orang Jawa. Sungguh mati, saya tak lagi merasa sebagai orang seberang. Saya merasa negeri inilah kampung halaman saya. Lelaki itu berhenti lagi. Namun si bungsu merasa hatinya diiris. Dan lelaki itu bicara lagi. Karena saya merasa negeri ini adalah negeri saya, maka saya tak mau membuka rahasia. Mereka lalu menyiksa saya. Insya Allah, saya masih kuat menutup mulut. Saya yakin, mereka tak mau mengulur waktu. Saya akan mereka bunuh. Tak apa. Saya tak mau teman-teman ditangkapi kalau saya membocorkan rahasia. Nah, Sanak, itulah permohonan saya. Bagaimana kalau uang itu justru saya pakai? Saya bisa saja tak menyampaikannya, ujar si bungsu. Tadi saya telah katakan, saya tahu Sanak orang yang baik. Sanak orang bersih. Kalaupun uang itu akhirnya Sanak yang memakai, saya tetap bahagia. Hanya tolong sampaikan pada anak dan istri saya, bahwa saya masih bertugas. Sanak, ini tanda pengenal saya. Sebuah kalung kecil dengan bundaran timah sebesar ujung kelingking. Ambillah, tolong berikan pada istri saya. Orang itu baru saja menyodorkan benda yang dia maksud ketika tiba-tiba pintu terbuka.
Cahaya senter menerobos masuk. Tetaplah pura-pura tidur, bisik lelaki bernama Sunarto itu setelah tanda pengenalnya berpindah ke tangan si bungsu. Terdengar suara derap sepatu memasuki kamar. Ini regu yang akan menjemput saya. Selamat tinggal, Sanak. Terdengar suara diikuti tendangan kaki bersepatu ke paha Sunarto. Hei, Narto, berdiri. Komandan ingin bertemu denganmu. Lelaki itu seperti terkejut. Pura-pura ketakutan. Ayo cepat. Lelaki itu bangkit. Sesaat, lewat matanya yang tak terpejam, si bungsu melihat lelaki itu menoleh padanya. Lelaki dari Jawa yang berjuang untuk tanah Minang. Sesaat mata mereka seperti bertatapan di bawah cahaya senter. Kemudian gelap. Yang terdengar kemudian adalah derap sepatu menjauh. Dan lelaki itu memang tak pernah lagi kembali ke tahanannya. Dari para penjaga dia mendapat keterangan bahwa Narto dipindahkan ke Padang. Namun si bungsu teringat bisikan lelaki itu, tawanan seperti saya, Sanak. Jika nanti Sanak dengar tak kembali kemari, lalu ada orang yang mengatakan bahwa saya sudah dipindahkan ke penjara lain, maka itu berarti saya sudah ditembak mati. Mungkin di Ngarai di hutan Gadut. Mungkin di Tambuo. Mungkin di Ngarai di belakang rumah sakit. Mungkin di Ngarai di belakang Bukit Cangang. Di sanalah saya akan dihabisi. Bukan hanya saya, sudah puluhan jumlahnya para tawanan yang lenyap tak tentu rimbanya dengan alasan pindah tahanan. Saya tahu dengan pasti Sanak, sebab saya adalah perwira intelijen di pasukan saya. Hari-hari setelah itu, suara bisikan lelaki yang ayahnya dari Jawa dan ibunya dari Matur itu seperti mengiang kembali. Tapi di suatu malam, tiba giliran si bungsu yang dibangunkan. Persis seperti dulu Narto dipanggil. Komandan ingin bertemu, itu alasannya. Dia diangkut dengan sebuah jeep, meluncur arah keluar kota. Dinginnya udara malam terasa mencucuk sumsum. Tangannya diborgol ke belakang, matanya ditutup dengan sebuah benda yang mirip karung. Dia tak tahu kemana dibawa. Sesudah berapa lama, mobil itu terasa berhenti. Si bungsu tak bisa berbuat apa-apa. Ya, apa yang harus dia perbuat? Di mana dia kini? Di salah satu ngarai yang pernah disebutkan oleh Narto itukah? Di sinikah dia akan dihabisi? Dia teringat ketika berada di Jepang, di Singapura, di Australia. Di sana dia telah bertarung menghadapi peluru dan maut. Tapi masih hidup. Siapa sangka, malam ini dia mati justru di tangan bangsanya sendiri. Tapi, bukankah dia telah menjelaskan semuanya pada Komandan RTP-2 tentang siapa dirinya? Dia teringat, Komandan RTP-2 yang menanyainya itu adalah seorang overste bernama Sabirin. Induk pasukannya adalah Brawijaya. Perwira itu mendengarkan ceritanya dengan seksama. Perwira itu tegas tetapi ramah dan simpatik. Si bungsu hanya menceritakan tentang kenapa dia membunuh OPR itu di Aur Kuning. Sama sekali dia tak menceritakan bahwa dulu dia pernah berjasa membunuh puluhan tentara Jepang. Membunuh puluhan tentara Belanda dalam agresi di Pekanbaru. Tidak, dia tak ingin mencari selamat dengan menceritakan sesuatu yang dia perbuat di masa lalu. Saya yakin, apa yang saudara katakan adalah benar. Besok saudara sudah bisa bebas, ujar overste itu. Tapi belum 6 jam perwira itu bicara, kini dia diangkut dengan sebuah jeep entah kemana dengan mata tertutup. Apakah ucapan perwira APRI itu sebuah kebohongan belaka? Untuk menutupi hukuman tembak yang akan dia hadapi? Ah, rasanya seorang overste tak perlu berbohong begitu. Tak ada gunanya. Lamunannya terputus ketika jeep berhenti dan dirinya dipapah turun. Dibawa ke dalam sebuah rumah. Lalu tutup matanya dibuka. Dia jadi silau. Dia kini berada di suatu ruangan. Dalam ruangan itu ada beberapa tentara berbaret merah berbaju loreng, RPKAD. Dia kenal seragam mereka dengan segera. Inilah pasukan kebanggaan tentara Indonesia itu. Inilah pasukan yang ditakuti lawan dan kawan itu. Mereka kini menatap padanya. Siapa sangka, malam ini ternyata yang menembakku bukan sembarang tentara, melainkan RPKAD, bisik hati si bungsu. Seseorang memberi isyarat. Borgol tangannya dibuka. Seorang letnan maju, tegak di depan si bungsu. Letnan itu tak begitu besar tubuhnya. Namun si bungsu segera tahu, bahwa orang ini tangguhnya luar biasa. Letnan itu memperkenalkan namanya tanpa bersalaman. Saya dengar tentang kehebatanmu, kawan. Dari orang itu, kata tentara itu sambil menunjuk ke sudut. Si bungsu segera melihat Nuat, OPR yang dia hajar itu tegak di sana. Kabarnya engkau hebat karate dan judo. Semua orang di markas mengetahui dan menyaksikan. Saya juga penggemar olahraga itu. Saya pernah belajar di Amerika. Latihan pasukan khusus. Untuk diketahui,
Tak ada yang bisa menandingi saya dalam pasukan, kecuali komandan saya, Overste Kaharudin Nasution. Nah, kini saya ingin menguji kemahiran saya itu dengan kehebatan saudara. Si bungsu masih belum mengerti apa yang dimaksud letnan ini. Namun tentara itu mulai membuka baret merahnya. Kemudian membuka kopel riem, membuka sepatu dinas, membuka pistol yang menggantung di pinggangnya. Tak usah takut, kami dari RPKAD tak pernah berlaku curang. Saya hanya menantangmu berkelahi. Jika engkau kalah, maka engkau akan kami kembalikan ketahananmu. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Hendrik.